Seorang aktor kok mau gitu loh bela-belain sampai S2 menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Fun fact-nya dulu aku orang yang sangat tidak suka baca, Queen. Aku tuh pengen mematahkan stigma tersebut bahwa jangan samakan antara pekerjaan seseorang nih sama personality-nya dia. Gen Z itu udah nggak peduli lo nikah kapan. Gen Z itu pasti pertanyaan sekarang lo kerja di mana, ya nggak? Bener nggak aku? Lo gimana karirnya gitu. Direndahkan tuh di hal-hal yang kayak Direndahkan. nggak itu usah yang paling- mikirin birokrasi deh, mana ngerti lu. Iya. Udah bikin Lu TikTokan Instagram aja. Reels aja gitu. Padahal kalau misal kita dalam ranah diskusi atau debat, ide-ide kita yang masih muda ini kan banyak banget. Welcome to Queen Talk, One Talk at a Time. Baik lagi bareng aku Ina, dan hari ini we have special guest star. Dia seorang aktor, tapi juga seorang akademisi ya bisa kita bilang, karena baru aja namatin pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia. So welcome, Davi. Halo Kak. Halo, Halo. everybody. Everybody. Apa kabar sore Sehat ini? dong, alhamdulillah. Sehat banget. Kamu Jadi- gimana? Sehat? Baik juga. Didukung nih sama suasana yang segar-segar, walaupun tadi agak sedikit panas, tapi kita sudah berada di titik ini. Nah, sebelum kita mulai, aku ini speechless sama orang yang penggiat sosial media, tapi dia juga nggak pernah ninggalin yang namanya education. Nah, apa sih alasan pertama Kak Davi? Karena backgroundnya ini seorang aktor, kok mau gitu loh bela-belain sampai S2, karena nggak banyak kan orang yang mau menempuh pendidikan, apalagi untuk menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Karena Aquina pun nggak di negeri gitu loh, pasti ada alasan khusus why you have to choose that way. Sebenarnya simple sih ya. Hmm. Awal mulanya nih Queen ya. Banyak orang itu pasti yang istilahnya, kalau aku kan background let's say aktor gitu ya. Banyak orang tuh yang mengatasnamakan lah gitu. Kalau artis itu atau aktor atau apapun itu di entertain itu nggak butuh sekolah. Iya kan, Iya, pasti sering sering. dengar dong. Stereotipnya tuh pasti ada banget di masyarakat. Jadi ibarat kata kalau ada public figure dan dia berlaku kurang pantas atau maaf ya, kayak agak bodoh gitu, mungkin jadi ada pemakluman karena ya udahlah nama artis nggak sekolah gitu kan stereotipnya. Kan ini dipakai yang lain gitu. Yes. Dan aku tuh pengen mematahkan stigma tersebut bahwa jangan samakan antara pekerjaan seseorang nih sama personality-nya dia gitu. Yang mana ya walaupun kita mau jadi apapun gitu, even kita mungkin karyawan swasta biasa, ada yang jadi artis dan lain-lain, ya semuanya berhak dan patut untuk sekolah lebih tinggi lagi lah gitu kira-kira. Apapun backgroundnya ya. Apapun. Mau dia kuliah apa kek, walaupun Betul. Kakak ambil komunikasi kan ya? Yes, Ada aku juga linear komunikasi. S1 juga komunikasi. S1-nya juga. Ya, karena sebagai pekerja seni kita kan aktif ya menggunakan sosial media. Betul. Yang katanya soft skills-nya tuh ya nggak ada juga di kuliah ya. Yes. Tapi sekarang kan sudah ada jurusan marketing, jurusan apa? Ya, yang berkaitan tentang dunia sosial media. Yes. Tapi kita juga dibebaskan untuk menempuh pendidikan. Bahkan ada juga artis Dokter Tompi tuh misalnya. Ya, ada yang Nita dia Gina. betul dokter lah, mungkin ada yang mungkin dia sekarang banyak kok, ada yang di ahli kimia, fisika gitu. But they are fine gitu. Iya, justru sosial media itu kan sebenarnya wadah buat nge-share apa yang mungkin nggak ter-share karena mungkin literasi baca bukunya masih kurang nih orang-orang kita. Sehingga ya mungkin kebanyakan dari mereka kan mungkin cuma nonton TikTok, nonton Instagram Reels gitu. Ya orang-orang yang punya ilmunya ini nge-share di sana dong seharusnya. Iya, That's bisa double lah Yes. sambil berjalan. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau dari pertanyaan tadi, awal mulanya itu ya aku cuma pengen mematahkan stigma bahwa namanya kita bekerja di entertain bukan berarti kita bodoh. Dan I can prove it gitu. Karena aku punya aku bilang idealisme lah, bahwa apapun yang aku mau lakukan, kalau aku bener-bener niat dan pengen, pasti aku dapat. Bisa. Gitu. Makanya ya udah, kemarin sempat memutuskan vakum sebentar untuk lanjut pendidikan. Oh, jadi memang sengaja stop ya waktu itu dari dunia entertain. Betul. Pas waktu tahu gue lulus kayaknya harus ada yang gue sacrifice satu gitu ya. Yes, jadi waktu itu kan ikut SIMAK ya, kalau UI kan ada SIMAK untuk S2 dan alhamdulillahnya ternyata keterima. Cuman di situ ada perang batin juga lah. Ini kalau misalnya lanjutin karir
Aku Padahal kan enak banget ya lagi tinggi-tingginya. ya alhamdulillah gitu kan. Cuma kalau karir aku lanjutin, ini kan aku mainnya lebih ke stripping ya, sinetron. Aku ngambil segmen tuh sinetron atau FTV kan. Mm-mm. Sehingga yang mana kalau kita syuting setiap hari 24 jam, 25 jam nonstop malah aku bilang di lokasi Bener-bener syuting, nggak ada stop ya. nggak Tidur makan semua di sana gitu. nggak pulang dan Iya. bahkan ya kayak kamu bisa nanya tim aku gitu, itu Mm-mm. mobil itu isinya ada wardrobe, ada kasur, Mobilku adalah kosanku. asli termos segala macem. Mm. Jadi udah kayak rumah kedua lah. Bener-bener posisinya tuh nggak bisa pulang kalau stripping di lokasi syuting terus. Sedangkan kalau kita sambil kuliah, ini S2 loh pertama, Iya. kedua UI. UI dan bener-bener kalibernya menurut aku ya subjektif sih, kalibernya berat sekali karena kita bener-bener diuji dan dibimbing sama kaliber profesor doktor yang emang dahsyat lah, cerdas banget semuanya. Jadi ya memang kita harus ada yang dikorbankan lah sedikit. Makanya aku mengorbankan sedikit waktu selama, alhamdulillah kan pas ya 2 tahunan, Mm-mm. untuk lanjut pendidikan tapi vakum dulu di entertain. Sepakat, Aquina yang nggak di UI aja ini merasa kewalahan loh. Betul. Apalagi yang di UI, jadi dengan mengorbankan satu hal menurut Aquina itu worth it banget. Sangat. Apakah pendidikan Kak Davi ini diterapin dari SD? Metode kayak ambis lah, bisa dibilang ambis ya karena berhasil merelakan satu hal yang lagi sedang pik-piknya. Itu udah kebiasa dari kecil atau mumpung S2-nya di UI nih, korbanin lah gitu. Fun fact-nya ya sebenarnya, kalau kata public figure sekarang kan ini nggak pernah aku bilang di mana-mana ya gitu. Baru di sini nih aku spill gitu. Iya betul. Fun fact-nya gini Queen, dulu aku SD, SMP, SMA tuh biasa aja. Bahkan sering sekali dijudge, entah sama orang dewasa pada waktu itu ya, guru-guru dan lain-lain, ada sebagian yang ngejudge anak bodoh lah dibilangnya. Gitu. Tapi sebenarnya ketika aku ada di titik sekarang, yang aku sadari adalah nggak ada namanya anak bodoh. Mungkin malas. Iya malas, tapi lebih poin utamanya ini kalau dari sisi anak ya, karena aku udah ngelewatin. Anak itu malas pun faktornya bukan karena dia bodoh, tapi karena dia mungkin bukan jalannya aja ke situ. Misalnya nih, semua anak harus jago pandai matematika misalnya. Kalau menurutku basic matematika wajib. Tapi kalau untuk yang expertise, kalau dia bukan penjurusan gitu. Kalau memang dia dari dirinya bukan bakatnya gitu, atau mungkin bukan minatnya, kalau makin di-push makin nggak dapet. Sehingga mungkin bakat dia kayak aku nih misalnya, ternyata bakatnya di social science. Ya kan, komunikasi, terus misalnya PR gitu kan, kehumasan dan lain sebagainya. Nah, yang aku sorot sekarang itu, yang aku kritisi adalah mungkin pendidikan di Indonesia ini belum terlalu akurat buat setiap individu anak-anak muda atau penjurusan sih. Yes. Penjurusannya belum. Maksudku misalnya dari kecil seharusnya udah kelihatan nih minat dia seni, ya dia disupport sampai Seni dewasa. terus Iya. ya sampai. Jadi inkonsistensi kita tadi. dia jadi spesialis di bidangnya gitu loh. Sementara ketika di era aku dulu ketika sekolah, ya itu jadi ketika nggak jago matematika, nggak jago kimia, fisika dan lain-lain yang eksakta gitu ya, langsung dinilai sebelah mata lah, bodoh, padahal nggak. Bener. Gitu. Banyak yang juga berubah ya, mulai dari penjurusan itu kan IPA, IPS. Seharusnya kan dari awal tuh udah dibagi. Iya. Kalau di zaman dulu nggak salah di kelas 3 ya baru IPA, IPS. IPA, IPS bahasa malah. Iya. Ya kan? Bahkan ada beberapa negara kalau nggak salah dia dari SD udah minatnya misalnya ke kimia, dia masterin kimia terus. Iya. Biar lebih fokus kan. Betul, sampai Karena jadi profesor tuh. Iya, karena kita itu nggak bisa mahir karena kita nggak fokus. Betul. Walaupun aku percaya ya Queen, ada 2 tipe orang di dunia ini. Ada yang bisa dia karena belajar ya. Iya, ada yang otodidak sama yang memang dari pendidikan. Given. Tapi yang 2 tadi aku maksud itu ada yang orang itu spesialis, ada yang dia generalis. Spesialis itu dia memang bidangnya itu aja sampai dia ahli spesialis. Tapi ada orang yang tipenya generalis Queen. Jadi dia belajar banyak hal, nggak seahli si spesialis, tapi dia banyak bisa. Kamu pasti pernah ketemu orang gitu. Yes. Gitu. Kalau spesialis ini kelebihannya kayak aku deh itu. Iya, jago satu bidang, jago banget. Tapi dia ahli. Nggak bisa yang lain. Nah, yang generalis ini bisa banyak hal, tapi nggak yang jago banget kayak si spesialis. Ada 2 tipe orang. Dia lebih ke ilmu pengetahuan alam sih biasanya kayak gitu ya. Betul. Dokter, terus dia peneliti gitu-gitu.
Dia kalau udah disuruh yang lain, udahlah gue sibuk Ya, ngurusin untuk dunia gue apa? aja. Iya. Betul. Walaupun sebenarnya pada dunia kerja, dua-duanya pasti bakal ketemu bareng. Karena let's say gini ya, nggak semua dokter bisa mengkomunikasikan Iya, public speaking ya. ke publik tuh, misal penyakitnya apa, obatnya apa. Nah, itulah Hmm. tugasnya orang yang komunikasi bidangnya. Mengkomunikasikan hal-hal yang nggak biasa Tersampaikan, dikomunikasikan. Yes, iya. ke publik. Betul. Gitu. That's the function of PR ya. Betul sekali. Dia ngebantu nge-brandingnya gimana, nge-package-nya gimana, supaya lebih enak didengar, supaya lebih nyaman untuk dilihat ya. Betul. Mungkin inilah juga ya yang ngebawa Kak Davi untuk menjadi staf khusus gubernur. Karena kepiawannya dia S2 dan kelihatan juga beberapa kali ketemu cukup kritis ya orangnya dalam mendalami sesuatu. Ngomong-ngomong hobinya lagi hobi banget baca jurnal ya? Iya, lagi hobi Meneliti. banget. Fun fact-nya dulu aku orang yang sangat tidak suka baca, Kuy. Sangat tidak suka baca buku. Di umur 20-an lah ya, turning back point-nya. Bisa dibilang lebih tepatnya bahkan ketika S2. ketika S2. Karena ketika Bahkan di S1 pun belum, minat bacanya masih rendah berarti. betul, tanpa merendahkan pihak manapun ya, atau misalnya takutnya digoreng universitas direndahin, enggak. Maksudnya ketika S1 mungkin cara pola pendidikan yang diberikan nih oleh akademisi yang udah ahli itu beda sama pas aku S2. Itu yang bikin kamu kayak berubah lah. Karena gini, ada salah satu rekananku juga dia dokter gitu ya, punya metode terkenal lah orangnya, Dokter Ginanjar namanya. Nah, ketika ketemu sama doi itu, aku tuh jadi belajar banyak hal untuk gimana caranya ngalahin pengetahuan nih orang yang udah duluan. Orang Tahu yang nggak caranya? nge-create itu. Misalnya kamu berhadapan sama dokter nih, kamu belum doktoral dong. Gimana? ATM. Bukan ya? Iya bisa sih ATM, tapi ada yang lebih mantep caranya. Baca jurnalnya. Yes, betul. Jadi gini, mereka kan banyak baca buku ya, seumur Pasti. hidupnya yang udah di atas kamu. Terus dirangkum dalam tuangan pikiran dia, yaitu jurnal. Betul. Jadi dengan kamu banyak baca jurnal, sebenarnya kamu bisa mencoba untuk at least nyamain pengetahuan orang yang udah lebih dulu dari kita. Itu yang aku lakukan sekarang, baca jurnal. Aku sepakat kalau itu. Jadi untuk menjadi pembeda ya, misal aku punya sistem kalau UAS tuh gini. Kalau kita belajar dari satu sumber, jawaban kita pasti akan template. Ya. Sama kayak mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, caranya gimana supaya jawaban kita sedikit berbeda? Kumpulin dari berbagai macam referensi. Terus you conclusion, itu jawaban lu sendiri, elaborate dengan kata-kata lu sendiri. Itu jadi kelihatan lebih mahal, pikirannya lebih berkualitas, lebih banyak referensi. Karena kalau kata dosen ya, tugas-tugas itu kalau referensinya dikit kan jadi nggak berbobot kan. Iya. Nah, sama aja itu juga kayak apa yang kita tuangkan atau yang kita pikirkan dalam sebuah tesis. Betul. Menarik ya, karena aku ini selalu impress sama orang yang mau belajar. Apapun itu pekerjaannya, di saat sebagai mungkin public figure itu, udahlah gue juga tetap bisa hidup kok. Asalkan ada uang gue tetap bisa ikut kok. Tapi menurut aku pendidikan itulah yang nyelamatin kita ketika kita berhubungan dengan orang. Betul, kalau itu sepakat. Iya, kalau kita berisi, kita bisa ditempatkan di posisi manapun. Betul, itu kita yang terjadi bisa mengiimbangi betul. orang ngobrol. Maksudnya gini, kalau public figure ada turun daun lah ya kita bilang. Iya, lagi naik-naiknya, lagi turun. Makanya mohon maaf ya, banyak kasus ya dulu terkenal banget, tiba-tiba dia redup, udah nggak jadi apa-apa gitu. Karena mungkin yang dia bisa hanya entertaining. Tapi dia nggak bisa hal lain yang bisa membuat dia hidup setelah entertainnya udah redup gitu. Iya. Kira-kira gitu. Kalau udah lewat 40 up gitu kan, kayak kan aging. Betul. Kalau pendidikan kan semakin diasah dia kan semakin lengket, semakin bagus. Istilah kata dokter makin dia tua justru makin ahli bedahnya, kasarnya gitu kan. Iya, semakin berpengalaman. Makin spesialis dia. Iya. Kalau bisa yang paling tua deh, kayaknya yang ngurusin gue. Kalau entertainer kan beda, mungkin semakin tua jokesnya makin gak lucu kan ada gitu contohnya. Atau suaranya tiba-tiba jadi nggak enak, jadi fales misalnya makin tua kan ada. Bener. Itu entertainer. Makanya isi kepala tuh menurutku paling mahal. Carilah orang yang isi kepalanya lebih besar daripada omongannya kalau menurutku. Wah, talk less do more. Jangan talk more do less. Betul, toxic. Oke, ngomong-ngomong soal karir nih. Yes. Aku lihat Instagramnya Kak Davi ini sering berbagi lah tentang info-info ya life value, karir. Dan ada juga kemarin sempat open locker gitu-gitu kan, aku lihat. Nah, karir ini menurut Kak Davi seberapa pentingkah
sebagai seorang anak muda sekarang, karena Gen Z sekarang kan pengennya mau yang satset aja. Gue mau langsung jam ke sini, padahal kita nggak tahu ya di balik seorang Davi mungkin ada long journey ngelewatin ups and downs. Oke, kalau buat aku ya, aku tuh masuknya Gen Z sebenarnya ya. Kalau berdasarkan penelitian ya. Iya. Ada kan yang bilang dari 95, ada yang bilang dari 97. Ya let's say aku masuklah dalam kategori zilenial lah kita bilangnya. Masih transisi milenial ke Gen Z. Nah buat aku sebenarnya Gen Z itu kan sering dinilai buruk ya. Dengan satsetnya, pengen apa sih, move up lebih cepat. Pengen cepat puasnya. Tapi sebenarnya dengan stigma jelek itu, yang terjadi sebenarnya Gen Z itu tuh belajar lebih cepat, dan karena mereka belajarnya cepat banget nangkep media informasi segala macam, ya mereka tuh jadi ada di titik di mana, sorry itu saya, kadang tuh boomers banyak nggak ngertinya ketimbang Gen Z. Ini sejujurnya kayak gini, ini my opinion lah ya, maksudnya ya correct me if I'm wrong gitu. Cuman banyak stigma yang justru mendiskreditkan gitu. Nah kalau buat aku sebagai zilenial lah aku bilangnya ya, nggak ada masalah soal itu. Dan kalau misalnya dari segi karir ya penting. Zilenial tuh atau Gen Z tuh penting banget soal karir, karena mereka punya, yang aku lihat ya di lingkungan aku tuh, mereka punya prestise sendiri. Jadi lebih kayak misalnya udah nggak ketemu teman lamanya, ketemu pasti nanya itu. Gen Z itu udah nggak peduli lo nikah kapan, sumpah men, sumpah. Itu pertanyaan zaman kolot banget. Peduli. Gen Z itu pasti pertanyaan, sekarang lo kerja di mana, ya nggak? Bener nggak aku? Lo gimana karirnya gitu. Jadi kantor lo outingnya gimana ntar? Betul. Karir. Terus, atau yang misalnya company udah IPO belum, company lo pasti gitu pertanyaannya, bukan yang kapan lo nikah. Mau anak berapa ntar? Itu doesn't matter sebenarnya. Lagi di Jakarta. Karena pola pikir Gen Z itu ya, Queen, menurut aku, nikah itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa tepat. Sepakat. Gitu sebenarnya. Jadi kira-kira kalau buat aku sangat penting karir. Dan let's say I'm generalis ya, aku tuh selalu berupaya kalau di satu titik ini aku udah nggak bisa, aku harus bisa di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain. Bahkan sebelum satu titik ini nggak bisa, masih bisa, aku ke titik-titik lain. Itu caraku. Makanya ya aku studi lagi, terus ternyata punya kesempatan kerja di tempat hebat yang luar biasa gitu, yang di segmen government dan lain sebagainya gitu. Ngomong-ngomong soal government juga, apakah government ini menjadi hal yang agak, kalau Gen Z sekarang kan lebih pengen ke startup, lebih ke swasta, atau tempat kerja yang bisa sambil nyantai. Kalau kita ngomongin soal pemerintah kan pasti ini strict, terus pasti masuknya pagi ke sore. Nah gimana Kak Davi menghadapi di saat mungkin agak bisa dibilang minoritas lah ya, teman-teman kakak pasti di entertain kan, mereka lebih prefer untuk kerjanya di startup segala macam, atau agensi PH gitu. PH, PA, PR gitu-gitu kan, ya rata-rata. Nah gimana Kak Davi ngadepin ya ketimpangan itu? Sebenarnya ketika pasti susah nongkrong kan? Iya, cuman jam nongkrongnya beda. Pada akhirnya sahabat-sahabat kita yang benar-benar ngelotok banget yang bakal muncul. Ngerti gak? Jadi kayak kita bahkan udah low maintenance friendship ya, kalau dari segi pertemanan gitu. Jadi bener-bener temen yang udah sedekat itu aja yang bakal ke kita lagi. Yang enggak ya udah gitu. Cut off sih. Aku sih bukan tipe orang yang cut off ya, karena let it flow, ntar juga dia yang menggunting dirinya sendiri. Kalau aku gitu tipenya. Sama. Kalau aku misalnya kita ngumpul jam 8, ada yang datang jam 9, sedangkan jam 9.30 kita cabut. Ya udah kita cabut aja gitu. Jangan kayak lu di mana sih, datang dong. Ya udah biarin aja. Kecuali memang nggak ada agenda, ya nyantai lah gitu kan. Tapi kalau tadi itu dalam konteks pertemanan ya. Tadi dalam konteks ini kan apa namanya? Ketimpangan di karir kan. Sebenarnya ada poin menarik karena aku berasal dari entertain sebelumnya. Pasti ini artis nih gitu. Pasti dia manja, dia nggak mau kerja pasti gitu. Itu menarik sekali. Pernah merasakan juga soalnya. Terus direndahkan. Lu aja deh yang pegang konten kan, influencer. Betul. Direndahkan tuh di hal-hal yang kayak direndahkan. Gak usah mikirin birokrasi deh, mana ngerti lu. Iya. Udah bikin Instagram Reels aja gitu. Padahal kalau misal kita dalam ranah diskusi atau debat, ide-ide kita yang masih muda ini kan banyak banget. Lebih fresh. Betul. Dan kebetulan aku tuh punya keyakinan apa ya, kalau seorang muslim tuh tauhidnya tuh kencang gitu. Jadi aku nggak peduli sama misalnya dia atasan
yang powerful banget. Kalau dia zolim, aku punya Allah kok gitu. Aku nggak takut. Berani. Jadi Wah. kalau dia salah, insya Allah aku sikat aja. Karena ibarat kata kalau dia ngekat aku di sana, pasti Dia zolim. Allah itu sebenarnya menyelamatkan aku dari tempat itu. Jadi aku Iya. dipindahin ke tempat yang better pasti. Nggak mungkin. Kalau tauhid kita bagus ya dalam konteks ini gitu. Jadi aku selalu yakin sebagai anak muda yang tadi kamu bilang mungkin sedikit dan diremehkan gitu. Minoritas lah bisa dibilang. Sebenarnya poin akhirnya tunjukin aja kalau lo tuh mampu gitu kalau buat aku. Iya. Banyak yang ngeremehin anak muda itu kan katanya, aduh ntar dia nggak ini, gimana kita mau approve kalau kita nggak dikasih kesempatan. Betul. Yang paling penting itu kesempatan sih, karena kita nggak mungkin kan ngejudge, lu pasti nggak bisa lah. Belum dites kok, itu Betul. belum dikasih kesempatan. Dan sejujurnya kan aku lebih nangkepnya tadi anak Gen Z ini mungkin lebih apatis ya soal misalnya perpolitikan, Iya pemerintahan, lagi. government ya kan. Tapi sekarang udah jauh lebih baik loh. Udah way much better Kalau walaupun dulu- belum maksimal ya. Heeh. Karena gini Gwyn, aku tuh bahkan ngajak kalau bisa generasi Gen Z ke bawah tuh ayo dong join di government, di apa Biar tahu. NGO. The real. Kita tuh butuh Bureaucracy lu itu. orang, ide-ide lu orang gitu. Biar orang-orang yang sorry to say boomers itu Nggak kayak yang lu bilang. betul, dan secara kuantiti mereka makin tipis. Jadi Bener. idea-idea barunya tuh bisa muncul. Gitu. Tapi sekarang udah jauh lebih baik ya, apalagi menurut aku ini kayak BUMN. BUMN kan banyak yang fresh graduate baru gabung, they put a lot of ideas on that. Yes. Tapi memang untuk mencapai si decision maker kan dia harus lewati beberapa level kan. Betul. Tapi dengan adanya mereka kan nggak akan jauh berbeda pemikiran ketika mereka baru masuk dengan mereka nanti di posisi high level. Semoga tetap bisa menjaga ide-ide menarik, terus agile mereka, curiosity mereka gitu kan. Betul. Ada kayak nilai akhlak kan A itu apakah H. Itu kalau diimplement sampai level tertinggi kan bakal good gitu. Betul. Saya mungkin ada goyangan-goyangan kita kan nggak tahu. Yang terkadang bikin orang inkonsisten. Apa ya, aku tuh gara-gara kau bahas itu deh Queen, aku tuh malah jadi keinget apa ya, ada salah Terus Jabu satu ya? Iya, kayak salah satu influencer dia dulu otomotif gitu deh. Shout out aja lah ya, shout out to Bro Ron. Mantap Bro Ron, lanjutkan. Jadi kayak mungkin di BUMN belum terlalu banyak yang idea yang apa fresh sehingga birokrasi yang rumit itu bikin banyak masalah lah di luar. Yang itu tadi lagi dibelain sama yang namanya Bro Ron itu. Makanya shout out to him banget. Bro Ron keren. Temen lo? Tahu dari sosmed aja sih. Karena dia sevokal itu. Gak banyak soalnya yang berani speak up. Karena gini kan, kantorku kan sebelahan tuh sama BUMN kan. Waktu itu tuh aku inget banget Doi itu ngirim karangan bunga gitu ke depan kantor BUMN dan kayak isinya tuh kritik gitu loh. Gila idenya tuh. Nah, Indonesia tuh butuh orang-orang yang lebih, selain lebih cerdas, lebih idenya fresh, lebih berani juga mungkin. Sekarang jauh deh, apa-apa kayak kasus yang kemarin itu yang pemukulan dokter di Palembang, tau kan? Oh ya. Kalau nggak netizennya nggak viral, mungkin itu nggak bakal naik kan kasusnya. Bisa. Ya itu salah satu sampling anak Gen Z ke bawah yang manja lah ya buat aku. Iya, itu berarti kan kalau kita berani speak up, betul, itu kita bisa memangkas lah hal-hal yang kayak gitu, kalau bisa jangan terjadi lagi. Yes, karena sejujurnya nggak semua Gen Z gitu kok teman-teman, asli. Itu cuma kalau di bahasa berita tuh oknum bilang. Iya. Lucu juga ya, padahal udah ada pelajaran di kasus siapa, Rafael. Oh iya, perpajakan. Terjadi lagi yang kayak gini. Karena memang banyak. Ujung-ujungnya bapak lo dibuka juga lah KPN-nya kan. Betul, jadi tolong Anda jangan bertingkah Anda anak-anak orang kaya yang uangnya enjoy tidak halal. aja, udah proses gitu kan. Iya, betul. Bisa sampai ini. Yang lucunya itu ini mungkin bisa di-cut aja nanti ya. It's okay. Justin Lucy sampai bilang, lu jangan sampai denger lagu gue ya. Oh iya, katanya. keren. Saudara tuh Wan juga keren banget, Wan. Lu gak boleh denger lagu Justin Lucy lagi. Betul. Karena kemarahan dia sebagai entertainer sih. Jadi bentuk ekspresinya kan mungkin. itu banyak menarik. Tapi poin akhirnya yang aku ambil, nggak semua Gen Z semanja yang tadi ngadu ke orang tuanya terus jadi drama gitu. Enggak kok, kita enggak. Karena mungkin beda pola asuh mungkin. Istilahnya aku mungkin background orang tua guru ngaji lah bisa dibilang ya. Jadi tipe asuhannya tuh yang kalau kita nakal diomelin guru, sampai rumah makin dimarahin. Pakai bambu. Bukan bambu lagi, penggaris yang kepala sekolah zaman dulu gitu loh.
Jadi Iya, sama sih beda tipis juga kita. iya, maksudnya pola Pinggang kalau pendidikannya aku, betul. Oh, ikat ke pinggang, pinggang kalau aku. bener. Mentok-mentok sisir tuh, biasanya sisir yang agak Remote. gede, remote dilempar. Maksudku adalah pola pendidikan itu mungkin sekarang ya jangan juga kasar, cuman jangan juga ketika anaknya salah terus dibelain gitu, dinasihatin harus. Iya, Jadi jangan dibelain, anaknya salah tapi tetap benar, ya jangan. parentingnya ya. Anda orang tua toksik Anda, jangan. Apalagi orang-orang tua yang milenial Gen Z ini tolong jangan ya. Udah banyak buku untuk parenting kan, Betul. seharusnya bisa lebih bijak. Belajar. Intinya hidup tuh belajar buat aku. Setuju. Mau setinggi Long life apapun, learning. sehebat apapun, belajar tetap tiap hari. Benar. Itu sih poinnya. So what's next? Pengen lanjut S3 kah? Ada ide kayak gitu sih, menarik. Atau mau mengorbankan lagi entertainnya atau mengorbankan pekerjaan sekarang mungkin? Tubel, Enggak. ambil tubel. Gini, ketika aku sudah selesai S2, justru tidak ada tuh istilah entertainnya jadi terkorbankan. Karena I can do my entertain thing dengan diriku sendiri gitu loh. Karena aku punya basic ilmu yang lebih tinggi dari orang lain mungkin gitu loh. Paham nggak? Jadi buat aku semakin tinggi pendidikan kita, justru kita makin bijak untuk nge-entertain orang gitu. Ada ide sih untuk S3. Kemarin sempet ngobrol-ngobrol juga sama teman yang mungkin kayaknya kuliah di luar asik kali ya. Oke. Kayaknya ya gitu. Ini LPDP. Boleh lah. ya semoga kalau bisa biaya sendiri ya gitu. Jadi biar kalau misalnya emang ternyata nyaman di luar negeri, pengen stay di sana kan nggak ditarik-tarik gitu kan. Iya, nggak perlu balik mengabdi ya. Jadi biar lebih Tenang gitu pendidikannya, nggak merasa hutang budi. Yang paling kita carikan dari hidup ini kenyamanan. Betul. Kalau nggak nyaman kayak beban, aduh, gue habis ini mau ngapain deh, karena susah juga gitu. Betul. Karena sekarang, jujur aku ini kan pengen ambil S3 juga. Kalau mau ambil beasiswa kayaknya what I can give gitu. Aku birokrat bukan. Jadi harus mikir 2 kali kayak ada nggak sih chance untuk si pekerja sosmed ini untuk memberikan feedback lebih banyak? Iya, seharusnya dengan sistem birokrasi kementerian sekarang Seharusnya lah. lebih agile, banyak metodenya. Betul. Nggak harus menjadi nunggu gua harus jadi pekerja di sini dulu, harus sesuai dengan departemen gue ini. Kalau dulu kan kayak gitu kan. Betul. Sesuai pengabdian masyarakatnya harus kena gitu. Let's say kan kayak Kementerian Kominfotik kan jadi Komdigi, itu kan digital banget dong. Berarti kan salah satunya ada content creator seharusnya tuh. Di dalamnya gimana caranya di-manage lah sedemikian rupa biar berkembang. Cuma ya mungkin bercandanya aku bilang lagi sibuk ngurusin judul kan jadi. Masih bersih-bersih. Betul. Kita Agak lihat lama aja. ya. Kita lihat saja itu. Oke. Ini agak-agak ngeri ya saya, bahaya di sini. Bisa ya. di-request kok cardnya kapan. Oh aman. Tapi memang aku tuh kadang gatel untuk mengkritik gitu. Cuman cara mengkritik itu nggak gitu menurut aku. Kalau kita mengkritik orang tuh kita harus ada dasarnya. Iya, ada landasannya, ada rujukannya. Ya contoh kayak kemarin kamu ada public figure kan yang ngomong tentang independen wanita bla bla bla. Aku tidak mengkritik dari segi dia nggak bijak, tapi lebih kepada dia bilang datanya valid, data yang mana. Yang independent woman itu. Yes, karena public figure She ngomong can salah aja bisa bener. Iya. Apalagi ya itu, jadi Netizen tolonglah. berpihak pada public figurnya. Betul, kan jadi semakin tidak mencerdaskan orang-orang gitu loh. Mm. Datanya yang mana nih? Kalau ngomong datanya valid, mana datanya? Aku pelajari, data-datanya nggak ada. Gitu. Ya itu aja yang aku kasih tahu ke publik. Jadi aku mengkritiknya tidak dengan kayak orang-orang ngata-ngatain aja gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada landasannya apa nih gitu. Kan kita backgroundnya ada akademiknya, nggak boleh kayak gitu. Ya, I do really support sih kalau ada kontenmu yang sifatnya mengkritisi, tapi kita punya counter back yang bagus. Ya. Dalam artian kita punya landasan. Karena orang-orang seperti ini masih dibutuhin banget di Indo. Objektif. Karena kita literasinya cukup rendah gitu kan. Apa yang dilihat itu yang langsung disimpulin kan. Betul. Padahal seharusnya kan di crossing check dulu. Betul. Gitu. Didalami, bila perlu dikaji dulu gitu kan. Betul. Tapi kan nggak semua orang bisa, dan mungkin dari tangan-tangan seperti Kak Davi ini bisa membantu lah. Jadi yang jurnal itu lembarnya 100, dari konten Kak Davi cuma dalam 1 menit reels saja. Betul. Pengen diperbanyak kan yang kayak gitu kan? Insya Allah, cuma agak mules ya. Bacanya banyak banget guys, asli. Iya, Gimana? tapi untung kan ketika membaca itu, maksud Iya. untungnya dalam artian
jadi pinter, fresh gitu. Alhamdulillahnya itu ilmunya jadi ke aku dulu baru aku share ke orang. Nah gitu, seenggaknya you one step forward lah daripada orang gitu. Dan Betul. yang 1 menit di Reels itu nggak mungkin semuanya juga dituang kan. Kalau dituangin semua ya nggak ada rahasia dapur lagi. Jatuhnya itu podcast di YouTube sih. Iya. Kontenmu jadinya aku bahas jurnal gitu. Cuma kayaknya better ngedosen sih aku kalau kayak gitu. Tapi ada minat mau jadi dosen? Ngedosen mungkin next step ada ya. Ada. S3 dulu? Ya kita lihat nanti ke depan deh. Sambil menyelam minum air. Bisa. Saya sekarang S2 udah bisa jadi dosen. Bisa. Bisa kan? Bisa banget. Aku mungkin kalau jadi dosen lebih kayak apa keresahanku dulu ketika jadi mahasiswa tuh aku coba tanganin ketika aku jadi dosen sih. Jadi ya gimana caranya jadi dosen yang ilmu itu masuk tapi tetap asik gitu. Banyak sih dosen-dosen yang apalagi mungkin zaman kuliah 5 tahun 10 tahun yang lalu kan membosankan ya. Sekarang jauh lebih baik kok. Banyak dosen yang duduk di atas mejanya. Dia ada juga yang mungkin sambil berpakaian yang lebih casual biar anak-anak ya enjoy ada dalam yang kelas. gimmick gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, it's okay. Bisa sambil konten gitu kan. Cuma itu nih mau aku bahas dikit nggak apa-apa ya. Iya. Kadang orang di luar ruang kelas itu terlalu berisik untuk mengomentari sesuatu yang terjadi di ruang kelas akademik. Oh, orang yang di luar terlalu ngomongin yang di dalam. Iya, padahal apa yang dikritik, didiskusikan, didebatkan di dalam ruang lingkup kelas akademik itu yang hanya di situ aja. Tapi kadang misalnya ada yang ngepost di sosmed, orang-orang di sosmed tuh jadi berisik. Padahal ruang lingkup akademik tuh harus seliar mungkin loh, sekritis mungkin gitu. Dipersempit sama orang-orang sosmed jadi. Iya gitu. Ya itu jadi sedikit menggambarkan. Karena ruang diskusi, kenapa ada? Masih sedikit menggambarkan bahwa ya mungkin literasinya masih harus ditingkatkan untuk publik kira-kira gitu. Oke, lastly mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman di Queen Talk. So what's your message for them? Intinya yakin sama apa yang kalian bakal lakuin. Karena ketika kalian melakukan sesuatu hal tapi kalian nggak yakin dari awal, mending nggak usah sama sekali. Tidur aja udah. Buat apa kita udah jalan terus nggak yakin tengah jalan. Udah kalau udah jalan sikat aja, gagal atau enggak nggak usah dipikirin. Misalnya kalian bikin konten rame atau enggak, ada yang nonton apa enggak, nggak usah peduli, bikin aja. Sama dengan kehidupan ini, jalanin aja strategi kamu. Justru kalau kita nggak gerak, kita nggak akan ketemu momentumnya. Betul. Kalau gerak, seenggaknya ada peluang untuk dapat. Yes, itu namanya probabilitas. Iya. Manusia itu hidup dengan probabilitas kan. Iya. Kalau kita tiba-tiba harus sukses ya nggak bisa. Jadi anak konglomerat pun masih harus masak mie, dia ke dapur lah kasarnya gitu. Iya, mie instan aja kudu dibuat dulu. Dibuat dulu. Apalagi untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada yang instan, harus usaha. Tapi yakin aja dulu sama usaha kamu. Gitu. Oke. That's our Queen Talk today. Thank you, Kak Davi. Sama-sama, terima kasih. Aku Ina. Bye-bye guys. Thank you so much.